Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala dalam tarikhnya mencantumkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa penguasa yang menguasai sebagian besar dunia adalah arba'atun, ada 4 orang. Mu'minani wa kafiran, 2 mukmin dan 2 kafir. Fal mu'minani, adapun yang 2 mukmin, Dzulqarnaini wa Sulaiman. Dzulqarnain dan juga Raja Sulaiman. Wal kafirani Namrud wa Bukhtun Nasr. Dan yang kafir adalah Raja Namrud dan Bukhtun Nasr. Wa sayamlikuha khamisun min ahli baiti. Dan yang kelimanya, kelak yang akan menguasai dunia adalah dari keturunanku, kata Rasul. Siapa? Al-Imam Mahdi. Berarti dari sini ada 4 orang yang menguasai dunia. Pertama Dzulqarnain, yang kedua Sulaiman, yang ketiga Namrud, dan yang keempat Bukhtun Nasr, dan yang kelima belum terjadi karena terjadinya di akhir zaman. Al-Mahdi Muntadhar, yang banyak orang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Kita bagi 2 cerita Nabi Allah Sulaiman ini. Kisah yang pertama, kisah Nabi Allah Sulaiman di masa ayahnya masih hidup, Nabi Allah Daud alaihi salam. Kemudian kisah yang kedua setelah wafatnya Nabi Daud. Bagaimana kisah 2 fase ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menyebut Sulaiman 16 kali di 6 surat. Pertama dalam surah Al-Baqarah, kedua dalam surah Al-An'am, ketiga dalam surah Al-Anbiya, keempat dalam surah An-Naml, kelima dalam surah As-Saba, dan keenam dalam surah Sad. Inilah surat-surat yang menceritakan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa warisa Sulaimanu Dawuda, dan Sulaiman mewarisi seluruh warisan Daud. Kalimat mewarisi bukan berarti warisan harta, karena Nabi SAW bersabda, nahnu ma'asyiral anbiya, kami para nabi, kata Nabi SAW, tidak pernah mewarisi harta. Ma tarakna sadaqah, apa yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Makanya Al-Imam Muslim meriwayatkan tentang kisah Fatimah radhiyallahu anha bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat wafatnya Nabi, datang kepada Abu Bakar menuntut warisan dari ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar menjelaskan tidak ada, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma tarakna sadaqah, apapun yang kami tinggalkan dari harta itu semua sedekah. Dari situ Fatimah, bahasa kitanya agak dongkol dengan Abu Bakar, sehingga tidak mau bicara sampai wafat. Ada yang mengatakan 4 bulan setelah Rasul meninggal,
kemudian Fatimah meninggal. Ada yang mengatakan 6 bulan, tapi tidak lebih dari 6 bulan. Lah ketika itu Ali radhiyallahu anhu belum berbaiat kepada Abu Bakar selaku khalifah. Kemudian setelah Fatimah meninggal dikuburkan, malam-malam dikuburkannya, Abu Bakar tidak dikasih tahu. Karena juga ada perasaan tidak senang Ali kepada Abu Bakar, bukan masalah kekhilafahan, tetapi masalah waris. Jadi Ali radhiyallahu anhu setelah itu mendatangi Abu Bakar, kemudian mengemukakan ketidaksukaannya. Kenapa dia menzalimi ahli bait, kok tidak dibagikan warisan Nabi? Maka Abu Bakar tetap mengatakan bahwa Nabi tidak mewarisi, walaupun ada harta tidak bisa diwarisi oleh ahli warisnya. Karena seluruh harta Nabi, baik yang ada di Fadak atau yang ada di Khaybar gitu ya, atau bagian khumus dari ghanimah, itu semua jadi sedekah. Abu Bakar tetap berpegang dengan sabda Nabi SAW, baru Ali paham. Setelah itu kemudian Ali berbaiat kepada Abu Bakar di tengah-tengah manusia, dan manusia pun senang karena Ali sudah akur lagi dengan Abu Bakar.